Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan pasal 5 ayat 5. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan pasal 5 ayat 5. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kemah Rapuh, ditulis oleh Arthur Jackson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Kemahnya sudah rapuh, ujar kawan saya, Paul, gembala sebuah gereja di Nairobi, Kenya. Sejak tahun 2015, jemaatnya beribadah dalam suatu bangunan mirip tenda. Sekarang, Paul menulis, kemah kami sudah usang dan bocor sewaktu hujan. Ucapan kawan saya mengenai kondisi tenda mereka yang rapuh itu mengingatkan kita pada kata-kata Rasul Paulus tentang kerapuhan kita sebagai manusia lahiriah kami semakin merosot,
Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Meski kesadaran atas keberadaan manusiawi kita yang rapuh terjadi relatif awal dalam masa hidup ini, tetapi seiring dengan bertambahnya usia, kita pun semakin menyadarinya. Waktu memang menggerogoti kita, semangat usia muda perlahan-lahan menyerah pada penuaan yang tak terhindarkan. Tubuh kita, kemah kita menjadi kian rapuh. Namun, tubuh yang rapuh tidak perlu diikuti dengan iman yang rapuh. Pengharapan dan semangat kita tidak perlu pudar seiring bertambahnya usia. Sebab itu kami tidak tawar hati, kata Sang Rasul. Dia yang telah menciptakan tubuh kita telah berdiam di dalam kita melalui Roh-Nya. Ketika tubuh ini tidak lagi terpakai, kita akan memiliki kediaman yang tidak akan pernah rusak. Suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal dari Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa Kristus tinggal di dalam Anda melalui Roh-Nya? Ketika Anda mengeluh, bagaimana doa dapat membantu Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Rasul Paulus menulis 4 surat kepada umat Tuhan di Korintus. Kitab-kitab yang dikenal sebagai 1 dan 2 Korintus masing-masing adalah surat kedua dan keempat yang ditulisnya kepada gereja-gereja rumah di sana. Tentang latar belakang 2 Korintus, William Baker menyatakan, meski kenyataannya mereka yang bertobat mula-mula adalah orang-orang Yahudi, menurut Kisah Para Rasul 18 ayat 4-8, tidak satu pun masalah yang dibahas Paulus agaknya berakar dari kontroversi antara iman Kristen dengan tradisi Yahudi. Sebaliknya, semua persoalan tersebut timbul dari budaya dan masyarakat Korintus tempat mereka tinggal. Paulus membahas masalah-masalah seputar apa artinya hidup bagi Yesus di dalam budaya tertentu. Ia membandingkan cara hidup warga Korintus dengan cara hidup yang sepatutnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu yang tak berkesudahan. Saat fisikku lemah, tolonglah aku untuk mempercayai-Mu. Sembari aku menantikan tempat tinggal abadi yang akan bertahan selamanya. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak.
Namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.